Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Ibu Fitnah, Waalaikumsalam. untuk dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis untuk kelas AB1 semester 5. Di sore hari ini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan terkait analisa kelayakan bisnis UMKM, yaitu bisnis rumah makan Pondok Gudeg Rini. Disusun oleh kelompok satu, di mana terdiri dari saya, Gloria, kemudian ada rekan-rekan saya yaitu Alivia, Anissa, dan juga Pevi. Kita akan masuk ke pendahuluan. Singkat cerita mengenai deskripsi tentang bisnis UMKM Pondok Gudeg Rini. Jadi awalnya bisnis UMKM ini didirikan oleh Ibu Yayu Rahayu. Nah, beliau ini merupakan pendiri sekaligus juga pemilik hingga hari ini untuk bisnis UMKM Pondok Gudeg Rini yang sudah berjalan dan berdiri sejak tahun 2012. Untuk bisnis Pondok Gudeg Rini ini memang berawal dari rumah makan kecil yang hanya berukuran satu ruko saja, kemudian terus berkembang. Ibu Yayu juga sangat optimis dan gigih dalam menekuni bisnis rumah makan Pondok Gudeg Rini ini. Beliau juga nggak seorang diri dalam menjalankan bisnis ini. Beliau mendapatkan bantuan dan juga dukungan dari keluarga terdekat seperti anak dan juga cucunya. Kemudian dukungan dari anak cucu juga menambah semangat dan kegigihan beliau. Pondok Gudeg Rini ini berlokasi di area Meruyung Depok. Untuk Pondok Gudeg Rini juga merupakan satu tempat kuliner yang cukup terkenal di daerah tersebut dengan sajian khas Jawa Tengah, terutama gudeg. Biasanya buka dari pukul 6 pagi hingga sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat. Menu yang ditawarkan juga beragam, ada gudeg, bacem, tempe, tahu, kemudian keripik, garang asem, opor, dan juga telur pindang. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan. Kita akan awali dengan analisis pasar. Yang pertama adalah target demografi. Untuk Bu Pevi boleh dibantu baca di slide yang ini. Oke, makasih Glo. Ini masuk di pembahasan analisis pasar, yaitu salah satunya target demografi. Target demografi itu ada usia, masuk di semua jenis usia. Wilayahnya umumnya berasal dari wilayah Jawa, Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Pekerjaan merupakan pekerjaan profesional muda hingga keluarga, serta pendapatan dapat disesuaikan karena harga variatif dari yang murah hingga eksklusif. Dilanjut lagi silakan Bu Pevi. Lalu yang selanjutnya ada tren dan preferensi konsumen. Yang pertama itu ada cita rasa otentik. Konsumen mencari rasa gudeg yang otentik seperti yang tersedia di Yogyakarta. Yang kedua ada inovasi. Beberapa penggemar kuliner tertarik pada variasi modern seperti gudeg kering, gudeg pedas, atau kombinasi dengan makanan lain, yaitu burger gudeg atau pizza gudeg. Yang selanjutnya itu ada kemudahan akses. Gudeg dalam kemasan kaleng atau vakum menjadi pilihan populer untuk pengiriman antar kota atau ekspor. Lalu ada persaingan. Yang pertama, pemain lokal, banyak pengusaha kecil yang menjual gudeg di warung makan atau restoran tradisional. Lalu pemain nasional, beberapa brand gudeg terkenal seperti gudeg Yujum atau gudeg Wijilan mendominasi pasar di skala nasional. Lalu ada persaingan kuliner tradisional, yaitu gudeg bersaing dengan makanan tradisional lain seperti rendang, nasi liwet, dan soto dalam kategori makanan khas. Masih dilanjut lagi silakan Pak Pevi. Oke, selanjutnya ada di potensi pasar. Yang pertama itu ekspor. Dengan kemasan tahan lama, gudeg memiliki potensi besar untuk diekspor. Lalu ada wisata kuliner. Gudeg sering menjadi bagian dari paket wisata kuliner di Yogyakarta. Lalu selanjutnya pangsa pasar online. Penjualan melalui platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, GoFood, dan GrabFood membuka peluang untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Kendala dan Terakhir Bu Pevi. tantangannya. Oke, siapa? Lanjut. Dilanjutkan Boleh ya. aku deh. Hmm. Eh, Kendala dan tantangan.
Di sini ada yang pertama yaitu daya saing. Gudeg menghadapi tantangan mempertahankan relevansi di tengah tren makanan modern. Yang kedua, kesegaran dan logistik. Gudeg basah memiliki masa simpan pendek sehingga perlu inovasi dalam pengemasan untuk menjaga kualitas. Dan yang ketiga ada perubahan selera. Konsumen muda mungkin lebih tertarik pada makanan yang lebih ringan atau sesuai tren global. Dilanjut lagi, Terus di Kanis. sini juga ada strategi pengembangan. Yang pertama yaitu promosi digital. Menggunakan media sosial dan influencer kuliner untuk mempromosikan gudeg kepada generasi muda. Dan yang kedua ada inovasi produk, memperkenalkan varian gudeg modern untuk menarik minat konsumen baru. Dan yang ketiga kemitraan, bekerja sama dengan restoran internasional atau pengusaha makanan untuk memperluas jangkauan. Lanjut kita Dan masuk ke ini analisis SWOT. Kanisa, dibaca lagi silakan. kekuatan yang pertama itu ada cita rasa autentik, yang kedua reputasi yang kuat dan kepercayaan konsumen, dan yang ketiga lokasi usahanya sangat strategis, dan yang keempat menu yang bervariasi, dan yang terakhir ketersediaan kemasan praktis. Lanjut lagi Dan untuk selanjutnya yaitu analisis pasar kelemahan. Yang pertama ada ketergantungan pada pasar lokal, dan yang kedua memiliki masa simpan bahan makanan yang pendek, dan yang ketiga persaingan harga, dan yang terakhir yaitu promosi kurang optimal melalui platform digital karena banyak makanan siap saji lainnya. masuk ke peluang, silakan Kak. Analisis pasar yaitu ada peluang juga, yaitu terdiri dari ekspansi pasar hingga keluar kota, dan yang kedua kemitraan dengan platform digital untuk menjangkau konsumen lebih luas, dan yang ketiga pariwisata kuliner khas Jawa Tengah, dan yang keempat menu yang terus berinovasi, dan yang ketiga branding dan kolaborasi dengan Oke. Terakhir untuk yang ancaman boleh dibaca Kak. Dan yang ancaman ini terdiri dari 4, yaitu persaingan ketat dengan kuliner gudeg lainnya, dan yang kedua perubahan selera konsumen, dan yang ketiga fluktuasi biaya operasional, dan terakhir reputasi online yang harus terus dijaga agar cita bisnis tetap baik. Oke. Ini untuk slide yang terakhir Kak Nisa boleh dibaca. Di sini ada analisis finansial, yaitu sumber pendapatan terdiri dari 3. Yang pertama yaitu penjualan makanan gudeg dan lainnya atau dine-in atau take away, dan yang kedua penjualan gudeg dan makanan lainnya untuk catering, dan yang ketiga layanan pesan antar melalui platform digital yaitu terdiri dari GoFood, Shopee Food dan lainnya. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya ini ada pembahasan rincian tentang ini. Kita mulai dari biaya operasional. Di sini setelah ditotal semuanya secara keseluruhan, mulai dari biaya tetap dan juga biaya variabel didapatkan hasil. Kemudian kita masuk ke analisis pendapatan, di mana pendapatan kalau dihitung secara harian adalah Rp1.500.000. Total yang didapat adalah Rp45 juta. Analisis dan juga tentang analisis rasio keuangan. Kalau untuk yang analisis, kita dapatkan hasilnya itu untuk laba bersih setelah dipotong pajak 0,5% adalah Rp9.275.000. Didapatkan bahwa bisnis menghasilkan laba bersih sebesar 20,61% dari total pendapatan. Tentang analisis rasio keuangan terkait BEP atau break even point, di mana setelah dihitung untuk per bulannya itu kira-kira bisnis Pondok Gudeg ini harus menjual 1.000 per hari, kira-kira 65 porsi per hari agar mencapai titik BEP atau break even point-nya. Ini masih tentang analisis finansial. Di sini ada tentang potensi pertumbuhan. Yang pertama itu luas penjualan melalui e-commerce atau kerjasama dengan restoran lain, itu juga bisa menambah saluran penjualan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan harga dengan mempertahankan kualitas dan meningkatkan branding, menambah margin laba. Ini lanjut, masih tentang analisis finansial, ada resiko baku. Jika harga bahan baku naik, maka margin laba bisa tertekan. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada volume penjualan, di mana penurunan jumlah pelanggan karena tren. Kita akan masuk ke analisis teknis. Untuk slide analisis teknis akan dibaca oleh Kak. Proses produksi, yaitu persiapan bahan baku, pengadaan bahan seperti nangka muda, santan, gula merah, dan rempah. Pemilihan bahan berkualitas untuk menjaga rasa dan konsistensi produk. Yang kedua ada pengolahan gudeg. Perebusan nangka dengan bumbu hingga tekstur dan rasa tercapai. Penambahan bahan pendamping
yaitu proses pemasakan gudeg membutuhkan waktu 6-12 jam. Oke, kemudian dilanjut lagi untuk yang kapasitas produksi. Kapasitas produksi, yang pertama jumlah alat masak, jumlah panci besar alat masak atau alat masak. Yang kedua ada tenaga kerja atau jumlah karyawan yang terlibat dalam produksi. Yang ketiga ada skala permintaan atau kemampuan penyesuaian volume produksi berdasarkan pesanan harian atau bulanan. Yang keempat ada rekomendasi. Jika permintaan meningkat, tambahan alat masak atau optimalkan waktu operasional. Oke, selanjutnya dibaca lagi Kak Olivia, silakan. Teknologi dan peralatan. Yang pertama, peralatan tradisional, yaitu ada panci besar, kompor gas atau arang, dan alat pengaduk untuk menjaga cita rasa autentik. Yang kedua, ada kemasan modern, mesin vakum atau alat penjeglek untuk memperpanjang masa simpanan produk. Yang ketiga, ada teknologi digital, sistem kasir berbasis aplikasi atau point of sales atau POS untuk mencatat penjualan dan stok bahan baku. Oke, lanjut lagi Kak Olivia untuk yang sistem logistik. Sistem logistik dan distribusi. Logistik atau bahan baku, yang pertama bekerja sama dengan pemasok tetap untuk memastikan ketersediaan bahan baku berkualitas. Yang kedua, pertimbangan untuk membeli bahan baku dalam jumlah besar guna menghemat biaya. Dan di sini ada distribusi produk. Yang pertama, dia menggunakan platform online seperti GoFood, GrabFood, atau Marketplace. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Boleh dilanjut lagi Kak Olivia tentang standar kualitas Untuk standar kualitas dan kebersihan, yang pertama, proses pemilihan bahan baku. Yang kedua adalah pengolahan makanan sesuai dengan standar kebersihan dan keamanan pangan. Yang ketiga ada penyimpanan dan pengemasan produk agar tetap segar hingga sampai ke konsumen. Yang keempat ada pastikan seluruh karyawan memahami pentingnya higienitas. Oke. Ini untuk slide terakhir, analisis teknis. Kak Olivia boleh dibaca, silakan Kak. Untuk analisis teknis, yaitu efisien waktu. Atur jadwal produk agar sesuai dengan jam sibuk pelanggan. Yang kedua, meminimalisasi waktu tunggu dengan mempercepat proses penyajian. Ada efisiensi biaya. Yang pertama, melakukan evaluasi berkala pada biaya bahan baku. Yang kedua, menggunakan peralatan hemat energi. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis manajerial. Ini adalah struktur organisasi sederhana yang dibuat di mana terdiri dari owner, kepala dapur, kemudian di bawahnya ada kasir, pramusaji, dan juga staff kitchen. Nah, berikutnya tugas yang perlu dipertanggungjawabkan dan perlu dikerjakan. Kemudian kita akan dibahas tentang pengelolaan SDM. Yang pertama itu yang paling penting adalah rekrutmen dan pelatihan. Untuk rekrutmen karyawan dengan keahlian dan pengalaman ini adalah memberikan pelatihan secara berkala agar keahlian dan juga pengetahuannya tetap up to date. Yang kedua adalah motivasi dan retensi, terbagi menjadi dua. Yang pertama kinerja karyawan dan yang kedua adalah menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Tersebut juga dapat berjalan dengan baik dan optimal. Kita akan langsung masuk ke bagian bantu baca, silakan Kak. Oke. Jadi penutupnya, kesimpulannya secara general kuliner gudeg memiliki prospek cerah di pasar kuliner tradisional maupun modern dengan strategi pemasaran dan inovasi yang tepat. Dengan strategi pemasaran dan inovasi yang tepat, produk ini bisa tetap relevan dan berkembang lebih luas. Pondok Gudeg Rini memiliki potensi laba bersih yang baik dengan margin 20,16%. Strategi seperti diversifikasi produk, optimalisasi digital marketing, dan efisiensi operasional dapat meningkatkan profitabilitas. Fokus pada pengendalian biaya variabel dan peningkatan branding juga penting untuk memastikan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Dan Pondok Gudeg Rini memiliki potensi besar untuk mempertahankan keunggulan kompetitif melalui proses produksi yang efisien, penerapan teknologi modern, serta manajemen distribusi yang baik. Baik, terima kasih Kak Pevi. Lanjut ke bagian rekomendasi. Untuk yang rekomendasi ini, boleh dibantu baca lagi Kak Pevi. Rekomendasi strategi setelah analisa SWOT. Yang pertama ada diversifikasi produk, yaitu tambahan variasi menu atau bentuk inovasi gudeg yang sesuai dengan selera konsumen modern. Lalu yang berikutnya ada digital marketing, menggunakan media sosial, SEO, dan iklan berbayar untuk meningkatkan visibilitas bisnis. Peningkatan layanan, yaitu memastikan pengalaman pelanggan di tempat dan layanan pesan antar tetap konsisten. Lalu yang berikutnya ada ekspansi pasar, ciptakan strategi pengiriman nasional atau internasional untuk gudeg kemasan. Versi operasional, Kak Anissa boleh dibaca. Rekomendasi teknis operasional. Yang pertama, gunakan mesin slow cooker untuk menjaga kualitas produk tanpa harus terus-menerus mengawasi proses memasak. Dan yang kedua ada terapkan teknologi pencatatan stok otomatis untuk efisiensi inventaris. Dan yang ketiga, terapkan sistem atau feedback dari pelanggan untuk terus meningkatkan layanan dan produk
Dan yang keempat, lakukan evaluasi keuangan bulanan untuk memastikan arus kas tetap sehat dan dapat mengantisipasi pengeluaran tak terduga. Oke. Lanjut ke yang terakhir, rekomendasi aspek manajerial. Kak Alivia, silakan dibaca, Kak. Rekomendasi aspek manajerial dan struktur organisasi. Yang pertama ada ketetapan peran yang jelas untuk setiap anggota tim agar alur kerja lebih terorganisasi. Yang kedua, jika bisnis berkembang, tambahan posisi khusus seperti pemasaran digital atau supervisor operasional. Yang ketiga ada menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab. Yang keempat ada memberikan pelatihan kepemimpinan kepada karyawan, kunci agar mereka mampu mengambil alih tugas saat pemilik tidak hadir. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir ada lampiran terkait laporan laba rugi Pondok Budak Rini dari bulan Agustus, September. Ini grafik pendapatan periode Agustus sampai Oktober 2024. Dan yang terakhir adalah grafik laba-labanya menunjukkan kenaikan yang pesat. Ini untuk presentasi pada hari ini sudah selesai. Kami mengucapkan banyak terima teman-teman semua atas kesempatan yang diberikan. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf dari kelompok saatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Blue. Yeah, there's no good way. I'm chasing fire when I'm running after you.